Tidak bisa disalahkan. We don't blame anyone about that gitu ya. Mungkin itu bagian dari kita yang harus berefleksi gitu ya. Harus ada batasan yang jelas nih supaya kemudian tidak dikaburkan ketika tadi ada kasus muncul, oh ternyata tukang pala semuanya dikebiaku ya disamaratakan. Oh ternyata LSM itu tukang pala ya. Diharapkan nanti OMS itu tetap ada gitu untuk menjaga demokrasi, karena tidak lengkap demokrasi kita tanpa adanya OMS di Indonesia gitu. Tidak bisa kita hanya menggantungkan demokrasi dengan adanya pemerintahan yang saat ini gitu kan. Kita tidak hanya bisa menerima semuanya, gitu. Pasti harus ada pihak eksternal yang memperhatikan gitu. Maksudnya harus ada oposisi. Bukan oposisi. Canda. Soalnya kan sekarang oposisi lagi nggak ada nih, lagi susah gitu kan. Pertanyaanku selanjutnya Mbak, kalau kita ngomongin public trust ke OMS kan memang tidak bisa dipungkiri ini rendah ya. Infit juga pernah ngeposting video tentang apa itu LSM. Wah itu komentarnya banyak sekali yang merasa bahwa LSM itu tukang peras lah, preman segala macam. Ini kan berarti ada hubungannya mungkin ya kalau kita harus berefleksi dengan ya tadi mungkin kapasitas juga dan lain sebagainya. Tapi gimana Mbak Desri dulu deh gitu. Apakah menurut Mbak Desri itu berpengaruh ya memang itu sih hal yang salah satunya memang perlu menjadi evaluasi juga dari teman-teman OMS dan peningkatan yang perlu dilakukan gitu ya, atau mungkin ada pandangan lain? Iya, memang sih ya kita beberapa kali ada publikasi tentang OMS atau kita sebutkannya LSM itu komentarnya rata-rata negatif begitu ya. Tidak bisa disalahkan. We don't blame anyone about that gitu ya. Mungkin itu bagian dari kita yang harus berefleksi gitu ya. Betul. Silakan dilanjut. Iya. Jadi tuh saya rasa sih harusnya tuh kita lebih memperlihatkan kerja kita tuh sebenarnya ngapain sih gitu. Karena banyak dari OMS ini bekerja dengan baik, membantu orang lain gitu, tapi tidak dipublikasikan, tidak diberitahukan kepada publik bahwa kita sudah melakukan ini gitu. Kita sudah banyak program, misalnya di daerah mana kita sudah melakukan program yang dengan sangat baik membantu masyarakat di sana, itu tidak terpublikasi gitu. Sedangkan di sisi lain itu banyak di daerah-daerah oknum mungkin ya, menamakan dirinya LSM, kemudian melakukan tindakan-tindakan itu, sehingga kita semua digeneralisir bahwa oh ternyata LSM itu seperti itu, gitu. Di daerah saya LSM itu tukang palak gitu misalnya gitu kan. Kita tidak bisa menyalahkan masyarakat yang berkomentar seperti itu juga, karena yang mereka tahu LSM itu adalah seperti itu yang mereka rasakan di daerah yang mereka alami gitu. Ya, sadly. Ada yang menarik juga Kak. Saya ditanya keluarga saya kerja di mana gitu kan. LSM itu apa? Ngapain? Apakah swasta gitu kan? Iya swasta. Kalau mereka bilang swasta itu mindsetnya perusahaan. Bukan perusahaan, itu menjelaskannya tuh sangat sulit gitu. Mereka tidak melihat peran LSM di lingkungan di kampung saya ya terutama itu tidak terlihat. Saya mencontohkannya juga seperti apa itu juga sulit gitu. Jadi agak gimana ya? Ya mungkin jawabnya pokoknya insya Allah berkah lah mah. Itu susah menjelaskannya gitu ya. Dibilang perusahaan juga bukan gitu ya. Ini non-profit, terus gajinya dari mana gitu kan. Tapi nanti kalau misalnya, nih mah nonton aja deh video kita yang apa itu LSM. Kok kolom komentarnya tukang peras semua gitu. Kamu kerja apa gitu kan? Iya gitu. Jadi memang belum banyak masyarakat kita juga yang mungkin mengetahui gitu. Kalau di kota-kota besar kayaknya sih sudah ya gitu. Kalau orang sebut misalnya Infit mungkin orang sudah tahu, Konsil sudah tahu, misalnya yang lain-lain juga sudah tahu, banyak yang terkenal gitu ya. Tapi bahwasanya yang memeras dan lain sebagainya itu tidak dibenarkan dan itu bukan pekerjaan LSM. Bahwasanya begitu ya. Tapi bagaimana pengalaman masyarakat? Ya tentu itu pengalaman mereka yang justru harus menjadi refleksi kembali ke kita ya. Nah, Mbak Wiwit melihatnya gimana soal public trust ini Mbak dengan hubungannya sama kapasitas yang tadi Mbak Wiwit sampaikan? Nah, ini harus kembali lagi ke definisinya, karena kemudian rujukan organisasi kemasyarakatan atau disingkat Ormas di Indonesia itu pakai Undang-Undang Ormas ya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 gitu. Nah, di sana itu definisinya dikumpulkan jadi satu, gitu loh. Apa sih organisasi kemasyarakatan? Di sana ada LSM, kemudian ada macam-macam di sana. Itu dikumpulkan jadi satu. Dan sekolah juga. Betul, ya, Mbak? karena berbentuk yayasan dan perkumpulan. Nah, di sana itu nggak ada batasannya gitu loh. Sementara masing-masing entitas yang didefinisinya jadi satu itu punya peran masing-masing, ada punya batasan nih. Kayak nih, misalkan nih, apa sih organisasi paguyuban pun masuk
masuk definisi ormas kayak gitu. Nah, sehingga seharusnya ini juga jadi PR ya, karena ini juga muncul sebagai rekomendasi dari hasil penelitian ini, harus ada batasan yang jelas nih supaya kemudian tidak dikaburkan ketika tadi ada kasus muncul, oh ternyata tukang palak semuanya di kebiau ya disamaratakan, oh ternyata LSM itu tukang palak ya gitu. Nah, ntar Invit lagi kenalan, halo saya Invit, kami itu LSM, wah gitu disamain, konsil LSM udah ada LSM ya gitu kan. Iya, jadi secara definisinya sendiri harus clearkan dulu gitu. Terminologi itu harus jelas lebih dulu. Nah, kemudian bisa ke bawahnya melihat bagaimana kerja-kerja mereka, karena memang berbeda gitu loh apa yang dilakukan gitu loh. Apa yang dilakukan kayak organisasi yayasan, tapi dia bentuk pendidikan lah, jenisnya pendidikan, tapi dia kategorinya yayasan. Itu kan masuk ya, itu dianggap sama nih kayak gitu. Oke, dengan itu LSM gitu. Mumpung Mbak lagi sudah mulai merekomendasikan tipis-tipis tadi ya soal definisinya tuh harus di-clearkan. Itu kan ada message juga sebenarnya dari untuk pemerintah juga sebetulnya ya. Apalagi Mbak ada rekomendasi lain untuk pemerintah? Sebenarnya ini sudah dimulai ya, bagaimana kalau undang-undang ya ormas itu kan ada rujukannya jelas nih. Karena di situ muncul berbadan hukum yayasan atau perkumpulan. Yayasan sudah ada undang-undangnya nih. Nah, perkumpulan ini nggak ada nih. Nah, sekarang ini baru rame nih, tapi memang saya nggak tahu nanti respon pemerintah seperti apa nih melihat ini. Sementara kalau kita tahu, saya yakin posisi LSM tadi kalau kita mau pakai pilar yang good governance, ada 3 aktor itu, dia punya peran yang sangat strategis. Artinya harus namingnya juga harus jelas dong kayak gitu, supaya kemudian tidak tercampur adukkan dengan apa yang dilakukan oleh kayak organisasi yang perkumpulan, kayak organisasi yang lain gitu, yang memang kemudian fokusnya berbeda-beda gitu. Nah, itu harus clear dulu di sana. Nah, baru kemudian akan kelihatan nih peran dan kontribusinya pada pembangunan ini sendiri. Karena saya juga nyambung yang disampaikan Mbak Destri tadi, bahwa sebenarnya LSM ini atau OMS ini kerjaannya sudah banyak gitu loh. Tapi mereka tuh kadang sering lupa itu tadi, apa yang dilakukan itu tidak ada knowledge sharing-nya, itu nggak berjalan ya. Sehingga kemudian ya itu jadi barang produknya sendiri, pribadi, internal. Tidak kemudian disampaikan kepada pemerintah ataupun kepada pihak-pihak lain. Sehingga kemudian secara visibility-nya itu kurang. Kalau nyari, ya jangan disalahkan kalau kemudian pemerintah di kota A mau nyari nama LSM X itu nggak ketemu, karena kemudian itu mereka berkutat di ranahnya masing-masing kayak gitu, di cangkangnya masing-masing ya. Nah, itu harus keluar, memang harus menyampaikan apa yang sudah dilakukan, temuan apa nih, supaya kemudian kalau mau bicara soal arah pembangunan itu ya saling bersinergi gitu, supaya kemudian ya ada kontribusinya dan tidak saling AB satu sama lain. Saya jadi ingat ini sedikit nih. Kenapa kemudian di dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa itu ada unsur ormas di sana, khususnya organisasi masyarakat sipil, mulai dimasukkan di dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi saat itu pada saat ketua LKPP-nya Pak Agus, saya lupa nama panjangnya, dia menyampaikan hasil evaluasi LKPP 8 tahun terakhir ini adalah kami melupakan ada satu entitas yang belum kami libatkan di dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Karena sebenarnya konsep pengadaan barang dan jasa ini adalah bagaimana mengoptimalkan kerja-kerja si pemerintah ini. Nah, entitas itu siapa? OMS, LSM nih, organisasi masyarakat sipil nih, yang belum dilibatkan. Nah, pada akhirnya pada tahun 2018 itu masuklah ada revisi undang-undang pengadaan barang dan jasa. Nah, di sana diselipkan nih dalam proses pengadaan barang dan jasa itu kan ada 2 mekanisme, penyedia dan swakelola. Nah, swakelola sebelumnya hanya 3 nih. Pokmas, kelompok masyarakat sudah ada, tapi organisasi masyarakat sipil nggak ada. Nah, setelah itu kemudian ditambahkan ada satu jenis mekanisme yang kemudian mengakomodir organisasi masyarakat sipil sebagai pelaksananya. Nah, artinya ini sudah mulai nih, tapi kemudian ada yang masih pemerintah, SKPD, OPD, mungkin kementerian yang juga belum melihat itu sebagai sebuah potensi. Nah, kalau pada akhirnya refleksi saya, ya kerangka good governance itu hanya dimaknai sebagai sebuah teori, tapi implementasinya, prakteknya ya belum gitu. Oke. Nah, ini berarti kalau Mbak Desri berarti melihatnya ya dari sudut pandang Pokja gitu ya, atau orang yang berada di dapur organisasi masyarakat sipil gitu ya. Affirmative action seperti apa yang dibutuhkan oleh OMS kita nih berarti saat ini? Iya, kalau yang saya lihat mungkin
kalau kita bicara affirmative action terkait dengan kebijakan gitu ya Kak. Yang pertama mungkin kita perlu adanya kriteria atau definisi yang jelas gitu antara OMS ini karena sangat luas gitu ya, dan kita hanya ada satu undang-undang yang memayungi, itu undang-undang ormas gitu, dan itu semuanya masuk di situ, dari rumah sakit, dari sekolah, dan OMS seperti Infit dan yang lain-lain, LSM juga itu termasuk di situ semuanya gitu kan. Jadi bagaimana kita bisa membedakan di dalam OMS itu sendiri gitu, itu mungkin salah satu yang penting untuk dilakukan. Kemudian juga dengan adanya kebijakan dana abadi untuk LSM ini nantinya juga menjadi affirmative action untuk menjamin keberlanjutan dari organisasi masyarakat sipil itu sendiri gitu kan, bagaimana mereka bisa sustain untuk melakukan kerja-kerjanya ke depan gitu. Mungkin terakhir Mbak Desri, untuk demokrasi kita ke depan ya, harapannya nih OMS kita akan seperti apa Mbak berarti? Berkaca dari hasil survei ya, yang ternyata masih banyak di ranah grade D gitu ya. Kalau untuk dikaitkan dengan demokrasi ya, memang OMS itu bagian dari bagaimana kita menjaga demokrasi di Indonesia begitu. Jadi dengan tetap ada sustainnya OMS di Indonesia, dengan mereka tetap aktif, dengan menjaga bagaimana mungkin mengkritisi, memandang kebijakan-kebijakan yang ada gitu, itu diharapkan nanti OMS itu tetap ada gitu untuk menjaga demokrasi, karena tidak lengkap demokrasi kita tanpa adanya OMS di Indonesia gitu. Tidak bisa kita hanya menggantungkan demokrasi dengan adanya pemerintahan yang saat ini gitu kan. Kita tidak hanya bisa menerima semuanya, gitu. Pasti harus ada pihak eksternal yang memperhatikan gitu. Maksudnya harus ada oposisi? Iya, bukan oposisi. Canda. Soalnya kan sekarang oposisi lagi nggak ada nih, lagi susah gitu kan. Ini lagi langka gitu oposisi. Iya. Pemerhati ya. Oke, bercanda. Beda hal. Tolong jangan di take down. Oke, Kak Mbak Wit gimana ngeliatnya? Nah, sebenarnya menarik ya bicara soal oposisi ya, karena sebenarnya ada banyak pilihan ya. Jadi karena organisasi masyarakat sipil pandangannya soal demokrasi pun beragam. Ada yang kemudian memilih untuk berdamai ya, maksudnya ya itu pilihan-pilihan gitu. Maksudnya bagaimana mengontrol atau mungkin bergerak dengan pemerintah itu, ada yang dari luar hanya ingin memantau saja, tapi juga ada yang memilih masuk ke dalamnya gitu, dengan ikut bekerja sama, memberikan masukan dan usulan. Yeah, gitu. Which is tidak salah juga. Iya, tidak salah, itu pilihan masing-masing. Karena masing-masing pasti didasari oleh nilai-nilai yang ada di organisasi masing-masing gitu. Nah, tapi kemudian kembali tadi soal bagaimana sih hidupnya OMS ke depan gitu loh. Sebenarnya nih di dalam pemerintah sendiri itu, di dalam dokumen RPJMN dan kemudian di RPJMD-nya masing-masing wilayah itu, di sana itu, dan itu ada di undang-undang karena itu amanat dari undang-undang ormas ya. Itu sebenarnya ada klausul soal pemberdayaan ormas. Nah, kalau tidak salah 2 tahun terakhir nih Kemendagri nih mengembangkan ada indeks pemberdayaan ormas nih. Nah, idealnya, saya nggak tahu nih, mungkin itu juga jadi bahasan ke depan ya, kalau kemudian ada definisi yang clear itu sendiri, dan kemudian mereka mau mengadopsi beberapa kriteria penilaian ini, itu juga akan membantu mereka. Karena sebenarnya saya juga dengar-dengar, mereka sebenarnya juga resah dari data nih, dari Kemenq yang melihat sebenarnya dana yang dikeluarkan untuk ormas itu sudah sangat banyak kayak gitu. Nah, tapi kan ormas siapa yang mengakses itu kan dari tanda tanya. Tadi karena kemudian tidak ada definisi ya, kemudian batasan yang jelas siapa sih yang mengakses itu. Nah, artinya ini jadi rekomendasi juga dengan Kemendagri, dan juga karena dia punya tangan panjang sampai ke tingkat SKPD, OPD di tingkat kabupaten kota kayak gitu. Bagaimana di sana juga ada, kalau saya melihat sering melototi soal kode rekening yang ada di pemerintah daerah itu, ada nih klausul kode rekening soal pemberdayaan ormas. Nah, kalau itu kemudian bisa dimanfaatkan untuk benar-benar penguatan ormas, kalau enggak melihatlah bagaimana sih untuk mendorong supaya mereka tata kelolanya bagus, itu juga sebenarnya akan sangat membantu. Tapi kan sejauh ini yang bisa dilakukan lebih ke programatik kayak gitu. Nah, ya cenderung isunya saat itu apa kayak gitu. So terima kasih banyak Mbak Wiwit dan juga Kak Desri ya untuk obrolannya yang kayaknya udah hampir 30 menit. Saya harus menyudahi karena takutnya tehnya Mbak Wiwit juga keburu dingin. Dari tadi saya perhatiin nggak diminum-minum gitu, takutnya aus gitu. Jadi saya tutup aja gitu ya. So
ya intinya sih dalam demokrasi gitu ya, people power itu adalah hal yang sangat penting gitu ya. Maka untuk nurturing the democracy itself, ya by empowering the CSO is to begin with gitu ya sebenarnya. So terima kasih sudah mengikuti ngobrol bareng kita bikin paham episode ke-13 kali ini, dan selanjutnya kita akan banyak ngebahas hal lainnya, isu-isu seputar masyarakat sipil dan ya hari-hari kita lah ya. Oke, so Intan Berisa, Kakak Wiwit dan Kakak Desli signing out. Bye. Thank you.